Baik, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas terkait penilaian pada konteks kelulusan, karena kita sama-sama tahu pada tahun ajaran 2021-2022 atau 3 tahun terakhir, untuk menentukan kelulusan itu memang menjadi kewenangan dari Satuan Pendidikan. Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021. Namun di edaran tersebut sangat jelas berbunyi bahwa untuk em, ujian tingkat satuan pendidikan sebagai salah satu em, penilaian kelulusan, itu nilai ujian pendidikan kesetaraan atau yang sama-sama kita tahu UPK sifatnya wajib untuk diinput ke dalam Dapodik. Kemudian dituangkan juga pada pos ujian pendidikan kesetaraan yang dituangkan atau yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Nilai UPK wajib diinput di Dapodik sebagai syarat memperoleh ijazah. Nah, di tahun 2022 ini terbit peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada jenjang PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Nah, seperti apa sih Permendikbudristek tersebut mengatur tentang kenaikan kelas dan kelulusan? Mari kita telaah bersama-sama Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Untuk itu saya sudah membuat eh, mind map untuk memudahkan kita menelaah Permendikbud ini bersama-sama. Baik, kita langsung masuk mungkin ke batang tubuh pasal per pasalnya. Ya, kita mulai dari pasal 1. Pasal 1 memuat eh, aturan tentang standar penilaian adalah kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Kemudian poin 2-nya, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi. Poin ketiganya, membahas tentang peserta didik, yang mana peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Poin 4-nya mengatur tentang pendidik, dan poin 5 mengatur tentang satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal, non-formal pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Masuk ke pasal 2, penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Jadi kata kuncinya berkeadilan, objektif, dan edukatif. Kemudian ayat 2, tidak bias latar belakang, identitas, atau kebutuhan peserta didik. Dan ayat 3, berdasarkan informasi faktual atas pencapaian peserta didik. Jadi tidak dibuat-buat, artinya harus objektif, harus sesuai dengan kondisi faktual pencapaiannya. Dan yang terpenting, penilaian hasil belajar secara edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Jadi di sini bukan untuk menjustifikasi hasil capaian peserta didik, tapi lebih kepada umpan balik untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar.
Selanjutnya ke pasal 3, prosedur penilaian hasil belajar peserta didik meliputi perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan atau pengembangan instrumen penilaian, mengatur pelaksanaan penilaiannya, pengolahan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Kemudian pada ayat 2, prosedur penilaian di atas menyesuaikan karakteristik jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jadi prosedur penilaiannya berbeda-beda tergantung dari karakteristik jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Masuk pasal 4, perumusan tujuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A memperhatikan keselarasan dengan tujuan pembelajaran yang merujuk pada kurikulum yang digunakan satuan pendidikan. Nah, banyak pasti pertanyaan. Apa bedanya dengan kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka yang saat ini sedang diimplementasikan? Ada persamaannya, yaitu sama-sama menyesuaikan keselarasan. Nah, kalau disebut keselarasan, artinya harus eh, mengikuti prosedural pembelajaran, proses pembelajaran. Kalau di Permen 43 tahun 2019 tentang ujian tingkat satuan pendidikan, ujian nasional dan ujian satuan pendidikan, itu peserta didik harus mengikuti seluruh proses pembelajaran. Jadi tidak bisa peserta didik itu tanda kutip masuk di kelas akhir langsung tanpa mengikuti serangkaian proses pembelajaran, ikut ujian yang kemarin UPK dan dapat diberikan ijazahnya. Nah, ini harus ada keselarasan dari awal pembelajaran sampai dengan akhir. Kemudian pada ayat 2 hasil perumusan tujuan penilaian sebagai dimaksud pada ayat 1 dimuat dalam perencanaan pembelajaran. Nah, jadi perencanaan pembelajaran dari kelas awal itu harus selaras sampai dengan eh, akhir pembelajaran. Nah, pasal 4 ini lebih menekankan alur proses pembelajarannya. Pada pasal 5, pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian dilaksanakan oleh pendidik dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan peserta didik dan berdasarkan rencana penilaian. Jadi kita lanjut ke pasal 6, pelaksanaan penilaian sebagai dimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf C. Kita lihat pasal 3 ayat 1 huruf C, pelaksanaan penilaian. Nah, pelaksanaan penilaian dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan atau setelah pembelajaran. Nah, jadi bisa dilakukan di 3 tahap ini, mulai dari sebelum melakukan pembelajaran, pretest, pada saat, atau setelah pembelajaran, post-test. Gitu. Kemudian masuk ke pasal 7, pengolahan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf D dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan atau kualitatif berupa angka dan deskripsi. Jadi dinilai yang eh, diolah oleh tenaga pendidik, oleh guru atau tutor, itu nanti nilainya memuat angka dan deskripsi. Seperti pada paparan e-rapor kemarin. Bisa dilihat atau bisa disimak di video sebelumnya. Baik, kemudian di pasal 8 ayat 1 pelaporan hasil belajar, pelaporan hasil penilaian, maaf, sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 3 ayat 1 huruf E dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar. Nah, ini bisa diartikan sebagai rapor ya, Bapak Ibu. Sebagai rapor, kemudian pada ayat 2 laporan hasil belajar dari pengolahan hasil penilaian. Jadi laporan pada ayat 1 bentuknya berupa laporan hasil belajar. Dan pada ayat 3 paling sedikit memuat informasi pencapaian hasil belajar peserta didik. Pada ayat 4, selain memuat informasi capaian hasil belajar, juga memuat informasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Jadi tidak hanya nilai hasil belajarnya saja, tapi
juga memuat informasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Dan pada ayat 5, laporan berbentuk rapor, laporan hasil belajar, hasil penilaian lainnya. Baik, pada pasal 9, penilaian hasil belajar peserta didik dengan prosedur penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, ini bedanya. Kalau penilaian formatif itu dilaksanakan pada jenjang Pautikdasdikmen, tujuannya untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, bukan untuk menetapkan hasil atau nilainya. Dan juga formatif untuk mengumpulkan informasi peserta didik yang mengalami hambatan, perkembangan pembelajaran pada peserta didik, dan sebagai umpan balik terutama. Jadi formatif ini bukan bukan penilaian yang sifatnya menilai hasil pembelajarannya, tapi lebih kepada evaluasi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Nah, kalau penilaian sumatif itu dilaksanakan pada jenjang Dikdas dan Dikmen, tidak pada jenjang PAUD, tujuannya untuk menilai capaian hasil belajar untuk kenaikan kelas dan kelulusan. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi kelulusan dan kenaikan kelas itu dasarnya adalah penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif kapan dilakukan? Nah, penilaian sumatif dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi kan kalau di kurikulum saat ini kan ada capaian pembelajaran yang harus dipenuhi pada tiap fase gitu ya. Nah, itu eh, tujuan pembelajarannya atau TP-TP-nya itu dilakukan penilaian sumatif per masing-masing tujuan pembelajaran. Per masing-masing TP ada penilaian sumatif. Nah, nilai nilai penilaian sumatif itulah yang kemudian digunakan untuk kenaikan kelas dan kelulusan. Jadi di sini ditegaskan bahwa tidak ada ujian satuan pendidikan. Jadi kelulusan diambil datanya dari penilaian sumatif. Nah, lebih lanjutnya, lebih detailnya di pasal 10, penentuan kenaikan kelas yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 7 huruf A dilakukan dengan pertimbangan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekskul serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Jadi kenaikan kelas itu dilakukan dengan penilaian pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Nah, untuk kelulusan ini pada pasal 10, dasarnya adalah laporan kemajuan belajar pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada kelas 5 dan kelas 6 untuk sekolah dasar sederajat dan setiap tingkatan kelas untuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat dan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat. Nah, di sini paket B dan paket C itu harus memiliki rapor untuk setiap tingkatan kelas. Jadi kelulusan 2022-2023 besok itu wajib memiliki hasil penilaian pada setiap tingkatan kelas untuk paket B dan paket C. Jadi tidak bisa lagi tuh hanya dari semester ganjil tahun pelajaran berjalan kelas akhirnya saja, tapi harus dari kelas awal sudah memiliki penilaian di tiap tingkatan kelasnya. Makanya kenapa tidak ada UPK tahun 2022-2023 karena kelulusan itu ditekankan harus memiliki penilaian di setiap tingkatan kelas. Harus diperhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kemudian pada pasal 11, Satuan Pendidikan menetapkan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh
kepala unit utama yang membidangi kurikulum dan asesmen atau dalam hal ini oleh BSKP. Kemudian pasal 12 pedomannya disusun dalam bentuk prosedur dan em, pedomannya pedoman penyusunan prosedur dan bentuk penilaian hasil belajar peserta didik ditetapkan oleh BSKP. Nah, pada pasal 13 ini lebih pada ketentuan untuk mencabut pasal peraturan berikut mulai dari Permendikbud 137 2014 tentang Standar Nasional PAUD, Permendikbud 53 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Permendikbud 23 2016 tentang standar penilaian pendidikan yang sebelumnya, Permendikbud nomor 34 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Madrasah Aliyah Kejuruan, dan yang tadi disebutkan di awal Permendikbud 43 2019 tentang penyelenggaraan ujian satuan pendidikan dan ujian nasional. Pasal 14 penetapan. Nah, terakhir eh, baik Bapak Ibu penyelenggara pendidikan kesetaraan pada umumnya juga pada Dinas Pendidikan terutama bidang yang membidangi pendidikan non formal atau pendidikan kesetaraan harap diperhatikan bahwasanya kenaikan kelas dan kelulusan ini kewenangan satuan pendidikan yang tidak serta-merta menghilangkan kewajiban di Dinas Pendidikan untuk melakukan pemantauan dan atau pencatatan. Karena di sini tegas bahwa kelas 5 dan kelas 6 pada paket A sederajat itu menjadi dasar untuk kelulusan di paket A. Juga penilaian pada setiap tingkatan kelas untuk SMP, SMA sederajat atau paket B dan paket C itu adalah nilai rapor atau hasil penilaian setiap tingkatan kelas untuk paket B dan paket C. Jadi mohon Bapak Ibu di bidang pendidikan non formal atau yang membidangi pendidikan kesetaraan, hal ini dicatat betul, diperhatikan betul laporan perkembangan masing-masing tingkatan kelasnya untuk paket C dan paket B, agar apa? Karena meskipun ujian pendidikan kesetaraan atau UPK tahun 2022-2023 sudah tidak ada, tapi catatan laporan hasil pembelajaran tiap tingkatan kelas untuk paket B dan paket C serta kelas 5 dan kelas 6 pada paket A itu sifatnya wajib ada. Nah, silakan Bapak Ibu di daerah di Dinas Pendidikan bidang pendidikan kesetaraan dan Bapak Ibu penyelenggara pendidikan kesetaraan agar mencatat secara tertib administrasi kelasnya karena apa? Meskipun UPK tidak ada, tapi ijazah tetap menjadi kewenangan Direktorat PMPK yang datanya bersumber dari Dapodik, terutama data kelas 5 dan 6 pada paket A dan seluruh tingkatan kelas untuk paket B dan paket C. Jadi cut off-nya mungkin 31 Desember ya, 3 tahun terakhir ini. Tapi nanti akan dilihat progres atau laporan di masing-masing tingkatan kelasnya. Baiklah Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Eh, Nanti dalam waktu dekat mungkin akan ada penyampaian lagi lebih detailnya tentang eh, penilaian hasil belajar ini baik oleh pusat kurikulum atau dari direktorat yang menangani kesetaraan dalam hal ini Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.